Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Nur Rahman, pada mata kuliah metode numerik. Untuk materi yang ke-7, kita bahas tentang integral numerik. Barangkali Anda semua sudah bosan dengan integral karena sejak SMA sudah bicara tentang integral dan tidak, jadi nggak tahu ini untuk apa integral itu, ya, langsung diberi rumus suruh ngapalin. Tetapi sebetulnya persoalan integral itu sudah Anda gunakan sejak dulu di SD. Memang notasi integral dan penyebutan integral baru dikenalkan di SMA kelas 3. Tapi di SD dulu sudah menggunakan. Kapan itu? Yakni ketika Anda diminta menentukan luas daerah tidak beraturan. Nah, Anda kemudian bikin daerah itu di garis-garis, dikotakin, terus dihitung berapa kotak yang utuh. Maka itu adalah pendekatan untuk luas daerah. Memang di situ ada error, tapi errornya itu bisa dikecilkan kalau Anda mau dengan cara mengecilkan kotak-kotaknya. Nanti yang semula cuma 3/4 kotak, yang semula nggak dihitung, dengan kita perkecil kotaknya, maka yang 3/4 itu kehitung yang sebagian kecilnya, yang utuhnya. Ya. Jadi integral ini sudah dikenalkan sejak dulu. Lalu mengapa kok ada integral numerik? Karena ternyata ketika kita menyelesaikan persoalan integral, ya memang ada sejumlah fungsi yang tidak bisa diselesaikan dengan cara analitis. Bukan karena Anda nggak bisa, tapi memang fungsinya nggak bisa diselesaikan secara analitis. Kalau kemudian itu muncul di ujian kalkulus, kok ada integral yang tidak bisa diselesaikan secara analitis, terus dianggap ini soalnya keliru. Nah, ini. Ya, soal tidak keliru, hanya memang Anda tidak diberi materi tentang menyelesaikan integral, ya, dengan numerik. Nah, ketika di kalkulus Anda sudah menggunakan integral ini untuk menghitung luas daerah di bawah kurva. Ya, kalkulus itu menggunakan integral untuk menentukan luas daerah di bawah kurva. Jadi ditentukan gambar, ada fungsi, ada gambarnya, ada daerah yang dihitung luasnya, lalu diselesaikan integralnya dan Anda terus dapat menentukan berapa luasnya daerah itu. Nah, di metode numerik kita malah akan membalik, ya, membalik arah. Kalau di kalkulus itu Anda pertanyaannya adalah luas daerah di bawah kurva, terus penyelesaiannya dengan integral. Kalau di sini di numerik ini kita berbalik arah. Ya. Pertanyaannya adalah berapa nilai integral? Ya. Kemudian jawabannya ya kita akan menghitung luas daerah di bawah kurva. Sehingga permasalahan integral numerik ini terbatas hanya untuk integral yang tertentu.
tidak bisa untuk integral tak tentu. Ya. Ini nanti dilakukannya dengan pendekatan, ya artinya akan memuat error, dan ini akan menyederhanakan persoalan-persoalan integral yang rumit-rumit. Contoh ini, sederhana tapi rumit itu ini. Ya. Ini sederhana tapi rumit. Tentukan nilai integral, tentukan, ini kok pendapat atasnya ya. Nah, kalau untuk permasalahan integral, ya, yang seperti ini tapi ini mestinya ada batasnya. Salah ini sebentar. Insert equation. Nah ini equation. Integral ini mestinya pakai yang ini. Dari ini ke sana. Oke, jadi mestinya integral ini. Ya, ini saya hapus yang ini. Misal dari 0 sampai dengan 1. Dah, gini. Ada integral 0 pangkat x kuadrat dx dari 0 sampai dengan 1. Tentukan nilainya. Kalau dengan kalkulus, maka kita harus mulai dengan menentukan integral tak tentu dari fungsi ini, lalu dimasukkan batas-batasnya. Nah, permasalahannya adalah apakah Anda bisa menyelesaikan integral tak tentu untuk kasus ini? Coba dipikir-pikir, bisa nggak Anda menyelesaikan? Menentukan integral tak tentunya bisa nggak? Mungkin ada yang berkomentar. Itu mestinya ada X-nya, Pak. X kalikan pangkat X kuadrat dx. Baru bisa diselesaikan. Ya, namanya orang buat soal ya, saya suka-suka yang buat soal. Ya. Jadi memang kalau ini ada X-nya di sini gampang. Ada X di sini gampang. Kok di sini. Ada X-nya di sini, udah. Pakai substitusi bisa. Tapi sekarang kan faktanya Anda diberi soal yang seperti ini. Nah, ini mau nggak mau kita harus menggunakan integral numerik. Caranya bagaimana? Integral numerik itu ya, memiliki dasar seperti ini. Ya. Dulu di kalkulus, itu kan Anda mencari luas daerah di bawah kurva ini dengan menyelesaikan integral. Nah, sekarang pertanyaannya adalah integral tertentu ini, terus dihitungnya dengan menggunakan luas daerah ini. Berapa sih luasnya daerah ini? Oh, gitu. Nah, menghitung luas daerah. Jadi sekarang fokusnya adalah menghitung luas daerah di bawah kurva. Yang paling gampang, ya sudah. Ini dianggap sebagai sebuah trapesium. Kita bikin seperti ini. Ya. Dianggap berbentuk trapesium. Maka ini metodenya dibilang metode trapesium. Jadi tinggal dihubungkan aja ini. Bikin garis ke sana. Terus dihitung luasnya. Nah, trapesium ini ya, luasnya adalah jumlahan sisi sejajar kalikan
H kalikan jaraknya ini, lalu dibagi 2. Ini luas trapesium. Wah Pak, kalau begitu ada errornya Pak. Nah memang, numerik itu kan nggak lepas dari error. Ya, supaya errornya mengecil ya Anda bisa aja kemudian dikecilin potongannya. Ini kan dari X sama dengan A sama dengan X sama dengan B, ini dianggap sebagai sebuah trapesium. Coba sekarang kalau kita bikin potongan yang lebih kecil. Nah ini. Dari XA sampai dengan XB ini dibuat potongan sini. Potong segini dianggap trapesium. Potong segini dianggap trapesium. Potong segini dianggap trapesium. Potong segini ya dianggap ini trapesium. Bandingkan dengan yang pertama tadi. Dengan yang satu trapesium ini bagian yang seharusnya tidak dihitung, ikut terhitung sebagai luas daerah. Terhitung sebagai nilai integral. Tapi dengan kita kecilkan potongannya, Anda lihat, ini semakin mendekati ke gambar aslinya. Ya. Artinya errornya semakin kecil. Kalau ini kurang puas, ya dikecilkan lagi, tidak apa-apa. Nanti akan semakin mendekati ke kurvanya. Wah Pak, capek nanti Pak, kita berkali-kali ngitung. Loh, kan sudah dibilang, nanti yang ngitung siapa? Komputer. Anda tinggal bikin programnya. Wah Pak, kalau program sulit. Ya udah, pakai Excel. Ya. Tinggal bikin Excel-nya. Ya. Luas ini dihitung luas, daerah ini dihitung luasnya, terus dijumlahkan. Udah ketemu. Hanya begitu. Nah, sekarang latihannya gunakan metode trapesium untuk menghitung luas, menghitung integral tertentu ini gunakan 2 potongan. Ya, yang 2 potongan jadi dari 0 sampai setengah, setengah sampai 1. Tidak sulit itu. Jadi tidak sulit. Oke, berikutnya metode Simpson. Ya, ini varian dari metode trapesium adalah metode Simpson. Kalau trapesium ini setiap sebuah potongan dihitung luasnya terus dijumlahkan. Simpson ini menghitungnya itu tiap 2 potongan. 2 potongan dengan lebar yang sama terus dihitung luasnya. Jadi misal kita punya ini X0, X1, X2 gitu ya. Ini Fx0, Fx1, Fx2. Maka luas daerah ini didekati atau mendekatinya adalah H kalikan ya, H dikalikan Fx0 ditambah 4 Fx0 ditambah Fx2 dibagi 3. Ini rumusnya kurang bagus ini. Mestinya hanya di sini. Ada H kalikan ya, H per 3 kalikan Fx0 ditambah 4 Fx
fx1 ini masih 4fx1, jadi yang tengah itu 4 kali, yang pinggir-pinggir itu 1 kali. Jadi luasnya adalah H/3 kalikan fx0 ditambah 4fx1 ditambah fx2. Jadi ngitungnya itu langsung tiap 2 potongan. Nah, ini sebagai latihan, ya silakan dicoba untuk mengerjakan. Ya. Integral 01 EX² dx. Ya. Gunakan metode trapesium. Memang tidak disebutkan berapa potongannya. Nah, Anda bisa memvariasi sendiri. Kita coba pakai Excel ya. Integral 01 EX². Sekarang kita ke Excel dulu. Oke, sekarang kita berada di Excel. Ya. Kita gunakan misalkan dx-nya adalah 0,1. 0,1. Nanti kita akan punya A. Ya, ini yang kiri, yang kanan gitu ya. Ini A, ini B. Ya, lalu FA. Ini FB. Ini luas. Oke. Ya. Daerahnya dari 0 sampai dengan 1. Ya. Ini 0. B-nya adalah sebelah kanannya. Itu adalah ini ditambah dengan dx. Karena kita mau copy-copy, ini kita bikin sel yang tetap. Ini kita kasih $. Nah, demikian. Ini nilai fungsinya adalah exp pangkat A kalikan A 4. Ya, jadi ini EX². Ini juga demikian. Bisa copy kan, cuma sebelahnya aja. Nah, luasnya adalah jumlahan sisi sejajarnya dikalikan dengan jarak atau tingginya, terus bagi 2. Berarti ini sama dengan ya, FA ditambah FB dikalikan ini jaraknya dibagi 2. Cuman ini kemudian ini saya kasih $. Oke, jadi luasnya segini nih, potongan pertama. Terus ini menjadi ya A, ini adalah menjadi B1. Jadi menjadi B. Sorry, B ini menjadi A. Terus ini di copy dari sini. Nah, jadi sekarang adalah potongan yang kedua. Dari 01 sampai dengan 02. Terus ini kita tarik saja. 09, B-nya baru sampai 09 ya. Kita tarik. Satu lagi. Nah, sampai dengan 1 pas.
Ya. Terus nilai integralnya adalah jumlahan dari luasan ini. Sama dengan sum dari ini ya sampai dengan di sini. Sudah ketemu. Ya, sudah ketemu. Ini metode trapesium. Ya. Jadi tidak terlalu sulit. Nah, kalau metode yang ini saya pindah ke sini. Soal yang lain tadi kita sempat punya soal coba sekarang ini kita selesaikan dengan numerik. Ya. Karena dengan trapesium, ya, berarti ada A, ada B, ada C, ada FA, ada FB, ada FC. C, taruhlah ini juga 0,1 untuk dx-nya 0,1. Ini dimulai dari 0 sampai 10. Terlalu panjang ini. Dengan satu aja kalau gitu. Ya. Berarti B-nya adalah A ini ditambah dx. Yang ini adalah B ditambah dx. Ya, ini kita bikin pakai dolar biar tidak berubah. Ini juga demikian pakai dolar biar tidak berubah. Terus ini adalah FA adalah ini kalikan ini. FB adalah ini kalikan ini. FC adalah C kalikan C. Ya. Luasnya adalah ya, FA ditambah 4 kali yang tengah, FB ditambah FC dikalikan delta X dibagi 3. Oke. Ya. Ini pakai dolar di sini. Nah. Terus ini menjadi jadi akan bergeser. Ingat ini gesernya 22 ya. 22 artinya berikutnya ini akan menjadi sana. Ya. Terus tinggal di copy ini. Ya. Terus ini tinggal di copy. Ya, sampai 4, terus 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10. Totalnya adalah sum dari ini sampai sini. Ya. Jadi dapatnya adalah 333,5.
3, 3, 3, 3. Jadi ini adalah hasil integral numerik. Ya. Kalau dikerjakan secara ini adalah 10/3. Ya. Secara analitik juga sama ini. 10/3. Apa 1000/3. Baik, dengan demikian Anda bisa teruskan sendiri untuk integral numerik. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.